Akhir episode. Gadis kecil untuk Presdir. Episode 100. Ren tiba di rumah sakit dengan wajah cemas. La segera mencari ruangan tempat Dahlia dirawat. Maaf, ruang perawatan Dahlia Chandana di mana ya? Tanyanya dengan tergesa pada resepsionis. Ruang 203, Pak, jawab resepsionis. Ren segera berlari menuju ruang 203 dan menemukan Dahlia yang sedang berbaring di ranjang, ditemani oleh seorang perawat. Sayang, kamu baik-baik saja. Ren mendekat dan menggenggam tangan Dahlia dengan erat. Wajahnya mencerminkan kecemasan yang dalam. Dahlia mengangguk lemah. Aku baik-baik saja, Ren. Hanya sedikit pusing dan mual tadi. Dokter bilang apa? Ren menoleh ke arah perawat yang ada di sana. Dokter tadi sudah sempat memeriksa, Pak. Tolong tenang, semuanya aman, jawab perawat itu dengan senyum menenangkan. Membuat Ren menghela napas lega. Beberapa menit kemudian, seorang dokter masuk ke dalam ruangan. Tuan Ren, Nyonya Dahlia, selamat siang. Saya Dr. Hana, ujarnya memperkenalkan diri. Setelah pemeriksaan awal, kami mendapati bahwa Nyonya Dahlia mengalami pusing dan mual yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Namun, melihat dari riwayat kesehatan dan gejala yang dialami, kami memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Ren dan Dahlia saling berpandangan dengan bingung. Tes kehamilan. Ulang Ren dengan nada tidak percaya. Iya, Tuan. Hasilnya positif. Selamat, Anda akan menjadi orang tua untuk kedua kalinya, Dr. Hana tersenyum hangat. Dahlia menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Aku hamil lagi. Bisiknya dengan nada tak percaya. Ren memeluknya erat, mencoba menenangkan sekaligus mengekspresikan kebahagiaan yang sama. Terima kasih, dokter, ucap Ren, suaranya serak oleh emosi. Sama-sama, Tuan. Saya akan kembali nanti untuk memeriksa kondisi lebih lanjut. Untuk sementara, Nyonya Dahlia perlu beristirahat dengan baik, ujar Dr. Hana sebelum keluar dari ruangan. Aku benar-benar tidak menyangka, Ren. Aku kira hanya kelelahan biasa, bisik Dahlia. Ini berita yang luar biasa, sayang. Kita akan punya bayi lagi, Ren menatap mata Dahlia dengan penuh cinta. Sebenarnya aku agak khawatir. Bagaimana jika aku tidak bisa membagi perhatian dengan baik antara Sebastian dan bayi ini nanti? Ren menggeleng dan meremas tangan Dahlia lembut. Kita akan melakukannya bersama-sama. Aku akan selalu ada untukmu dan anak-anak kita. Jangan khawatir, sayang. Dahlia mengangguk dan mengelus perutnya yang belum kelihatan besar. Mengingat ada kehidupan di sana membuatnya merasa terharu. Oh ya, kita harus memberitahu orang tua kita. Mereka pasti akan sangat senang, kata Ren kemudian sambil meraih ponsel. Tunggu dulu, Ren. Aku ingin memberitahu Sebastian dulu. Biar dia tahu sebelum orang lain, Dahlia memotong dengan lembut. Ren mengangguk setuju. Siangnya, Ren menjemput Sebastian dari sekolah. Anak itu terlihat senang dan ceria seperti biasa. Papa, tadi aku dapat bintang loh dari Bu Guru. Seru Sebastian dengan bangga. Wah, hebat sekali kamu, nak. Papa bangga padamu, Ren mengacak-acak rambut Sebastian dengan lembut. Ayo kita pulang, Mama punya kabar penting untukmu. Mereka berdua segera pulang ke rumah. Saat tiba, Sebastian langsung berlari menuju kamar ibunya.
Mama, Mama, aku tadi dapat bintang dari Bu Guru. Dahlia yang sedang berbaring tersenyum melihat putranya. Wah, hebat sekali anak Mama. Sini peluk Mama, ujarnya sambil membuka tangan lebar-lebar. Setelah Sebastian memeluk ibunya, Ren duduk di samping mereka dan berkata, Sebastian, Mama punya kabar penting untukmu. Apa? Papa, kabar apa? Tanya Sebastian penasaran. Dahlia memegang tangan kecil Sebastian. Sebastian, sebentar lagi kamu akan jadi kakak. Sebastian mengerutkan keningnya, mencoba mencerna informasi itu. Kakak? Kakak siapa, Ma? Kamu akan punya adik, sayang. Mama sedang mengandung adik bayi, jelas Dahlia sambil mengelus perutnya. Mata Sebastian melebar. Aku akan punya adik. Serius, Ma? Tanyanya dengan mata berbinar. Serius, sayang? Dahlia mencium kening Sebastian dengan penuh kasih sayang. Sebastian melonjak kegirangan. Yes, aku akan punya adik. Aku janji akan jadi kakak yang baik, Ma, Pa. Ren dan Dahlia tersenyum melihat antusiasme putra mereka. Kami yakin kamu akan jadi kakak yang hebat, kata Ren sambil memeluk istri dan anaknya dengan penuh kasih sayang. Kapan adiknya lahir, Ma? Aku udah nggak sabar. Sebastian menatap ibunya dengan penasaran. Sabar sayang. Masih ada 8 bulan lagi. 8 bulan itu berapa hari, Pa? Sebastian ganti bertanya pada sang papa. 8 bulan itu sekitar 240 hari sayang. Kok, lama banget ya Pa? Iya sayang, memang lama. Makanya Sebastian yang sabar ya. Mulai sekarang, jangan merepotkan Mama lagi. Mama harus sehat supaya bayi yang dikandung juga sehat. Paham. Paham Papa, Sebastian menganggukkan kepalanya gemas. Kalau gitu, Papa juga jangan suka gangguin Mama kalau malam-malam. Ren dan Dahlia sontak saling berpandangan. Memangnya kapan Papa gangguin Mama? Tanya Ren heran. Ih, seriting. Sebastian tahu loh waktu Papa diam-diam membangunkan Mama saat tengah malam, terus mengajak Mama pergi ke kamar sebelah. Aku tahu Papa pasti mau ngajak Mama main tanpa ngajakin aku, kan? Ucapan Bastian sontak membuat Ren dan Dahlia terbelalak. Sebastian, apa kamu lihat yang Mama sama Papa lakukan di kamar? Tanya Dahlia panik. Sebastian menggelengkan kepalanya. Aku udah terlalu ngantuk Ma, jadi malas bangun. Memang sebenarnya Mama sama Papa ngapain sih? Ya itu usaha kami untuk mencetak adik kamu sayang. Jawab Ren setengah berbisik. Perkataannya itu jelas langsung membuat Dahlia memukul punggungnya kesal. Ren, jangan bicara sembarangan sama anakmu. Au. Aduh, itu. Mama sama Papa sebenarnya. Ren mulai mencari-cari alasan, tapi tak juga menemukan alasan yang tepat. Sebastian. Bukannya kemarin kamu bilang mau beli robot? Kita beli sekarang, yuk. Tak kehabisan akal, Ren berusaha mengalihkan perhatian Sebastian. Akal bulus Ren berhasil, karena Sebastian langsung tersenyum kegirangan. Ayo Pa. Oke, sekarang kita siap-siap dulu ya. Mama juga siap-siap ya. Ren lalu menggendong Sebastian dan buru-buru mengajak anak lelakinya itu keluar dari kamar. Sementara itu Dahlia hanya bisa menggelengkan kepala sambil menepuk dahi. Duh, gawat nih, keluhnya. Episode 101. Sebastian berlari keluar dari sekolah bersama teman-temannya. Mereka tertawa dan bercanda di halaman sekolah, merayakan akhir pekan yang segera tiba.
Namun, suasana ceria itu mendadak berubah ketika salah satu temannya, Dimas, mulai berbicara tentang adik baru yang akan lahir di keluarganya. "Kalian tahu nggak, aku akan punya adik baru. Mamaku bilang aku harus jadi kakak yang baik," kata Dimas dengan bangga. Sebentar lagi aku juga akan punya adik, Dimas." Sebastian menyahut, merasa senang bisa berbagi kabar gembira. Namun, respon yang ia dapatkan tidak seperti yang diharapkannya. "Oh, berarti nanti kamu nggak akan disayang lagi sama orang tua kamu. Soalnya, semua perhatian pasti akan ke adik bayi," ujar Edo, salah satu teman mereka, dengan nada mengejek. "Kata ibuku, kalau punya adik nanti, kamu bakal lebih sering disuruh-suruh deh. Soalnya orang tua kamu pasti sibuk sama adik bayi," tambah Dini, teman mereka yang lain. Sebastian terdiam sejenak. Ia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Selama ini, ia merasa sangat dicintai oleh mama dan papa. Namun, kata-kata teman-temannya membuat hatinya mulai merasa cemas. Di perjalanan pulang bersama Ren, Sebastian terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ren yang menyadari perubahan sikap putranya mencoba mengajaknya berbicara. "Sebastian, ada apa? Kamu terlihat sedih." "Pa, apa benar kalau aku punya adik, mama sama papa nggak akan sayang sama aku lagi?" tanya Sebastian dengan nada pelan, namun penuh dengan kekhawatiran. Ren terkejut mendengar pertanyaan itu. "Siapa yang bilang begitu, Nak? Teman-temanku di sekolah bilang begitu. Mereka bilang, kalau punya adik, nanti semua perhatian mama dan papa hanya untuk adik bayi." Ren menarik napas panjang dan menghentikan langkahnya, berjongkok agar sejajar dengan mata Sebastian. "Sebastian, dengar ya. Mama dan papa sangat sayang sama kamu. Kehadiran adik bayi tidak akan mengurangi rasa sayang kami sedikit pun. Malah, kami akan semakin sayang karena keluarga kita akan bertambah lengkap. Tapi, kalau mama dan papa sibuk dengan adik bayi, siapa yang akan bermain denganku?" Suara Sebastian terdengar gemetar, menandakan kegelisahannya yang dalam. Ren merangkul bahu kecil putranya. "Kami semua akan tetap bermain denganmu. Adik bayi akan butuh perhatian lebih, tapi itu tidak berarti kami melupakanmu. Kamu tetap anak pertama kami yang spesial. Kamu akan menjadi kakak yang hebat dan kami akan selalu ada untukmu." Sebastian menunduk, mencerna kata-kata ayahnya. Meskipun hatinya masih merasa sedikit cemas, kata-kata Ren memberinya sedikit ketenangan. "Benar, Pa. Papa nggak bohong. Papa nggak pernah bohong sama kamu, Sebastian. Kamu percaya sama papa kan?" Sebastian mengangguk pelan. "Percaya, Pa. Bagus. Sekarang, ayo kita pulang dan ceritakan semuanya ke Mama. Mama pasti bisa menenangkan hatimu lebih baik lagi." Ren tersenyum, mengajak putranya melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Sebastian berlari ke kamar ibunya dan menceritakan apa yang ia rasakan. Dahlia mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian, kemudian memeluk putranya dengan hangat. "Sebastian, Mama sangat sayang sama kamu. Apapun yang terjadi, kamu selalu menjadi anak kesayangan Mama. Adik bayi ini akan menjadi tambahan kebahagiaan untuk kita semua, dan kamu akan selalu punya tempat spesial di hati Mama dan Papa." Pelukan dan kata-kata penuh kasih dari Dahlia membuat Sebastian merasa lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran adik bayi bukanlah ancaman,
melainkan hadiah yang akan membawa lebih banyak kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaan cemburu dan kekhawatiran itu belum sepenuhnya hilang. Sebastian tahu bahwa perjalanan menjadi seorang kakak akan penuh dengan tantangan baru, tapi ia bertekad untuk melewati semuanya dengan keberanian dan cinta. Beberapa hari berlalu dan Sebastian mulai menyadari perubahan di rumah. Dahlia menjadi lebih sering beristirahat, dan Ren semakin sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Meskipun Ren berusaha meluangkan waktu untuk bermain dengan Sebastian, ia tidak bisa menutupi fakta bahwa perhatian mereka kini terbagi. Suatu hari, ketika Sebastian sedang bermain dengan mainan barunya di ruang tamu, ia mendengar percakapan antara Ren dan Dahlia di kamar. "Ren, aku khawatir tentang Sebastian. Dia terlihat lebih murung belakangan ini." Suara Dahlia terdengar lemah. "Aku tahu, sayang. Aku juga khawatir. Tapi kita harus memberi Sebastian waktu untuk beradaptasi," jawab Ren dengan nada cemas. "Bagaimana kalau kita ajak dia pergi ke taman akhir pekan ini? Mungkin itu bisa mengalihkan perhatiannya dan membuatnya lebih senang," usul Dahlia. "Itu ide bagus. Kita bisa habiskan waktu bersama sebagai keluarga," kata Ren setuju. Namun, di dalam hati Sebastian, percakapan itu menambah kekhawatirannya. Ia merasa bahwa kehadiran adik bayi telah membuat segalanya berubah, dan meskipun orang tuanya berusaha meyakinkannya, ia tidak bisa menyingkirkan rasa cemburu yang terus menghantuinya. Hari demi hari berlalu, dan semakin dekat dengan kelahiran adik bayinya, perasaan cemburu Sebastian semakin menguat. Ia sering merasa kesepian dan tidak dipedulikan. Bahkan ketika Dahlia berusaha melibatkan Sebastian dalam persiapan menyambut adik bayinya, seperti membeli baju bayi atau merapikan kamar bayi, perasaan itu tetap tidak hilang. Pada suatu malam, setelah makan malam, Sebastian duduk di kamar sambil memandang keluar jendela. Ia melihat bintang-bintang di langit dan mengingat kembali percakapan dengan teman-temannya di sekolah. Kata-kata mereka terus terngiang di telinganya, membuat hatinya semakin tidak tenang. Ren yang menyadari perubahan sikap putranya, masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. "Sebastian, ada apa? Kamu terlihat sedih lagi." "Pa, aku nggak tahu apa aku bisa jadi kakak yang baik. Aku takut mama dan papa nggak sayang sama aku lagi," kata Sebastian dengan suara pelan. Ren merangkul putranya dengan erat. "Sebastian, kamu akan menjadi kakak yang hebat. Kamu tahu kenapa? Karena kamu punya hati yang besar dan penuh kasih. Mama dan papa sangat bangga padamu, dan kami akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi." Sebastian menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi Pa, aku nggak mau kehilangan perhatian mama dan papa." Ren mengusap air mata di pipi putranya. "Kamu tidak akan kehilangan perhatian kami. Kita akan selalu bersama-sama, menjalani semuanya dengan cinta dan kebersamaan. Adik bayi ini akan menjadi bagian dari kebahagiaan kita, bukan pengganti." Sebastian mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku akan mencoba jadi kakak yang baik, Pa." "Terima kasih, Nak. Kamu tahu, Mama dan Papa sangat bersyukur memiliki kamu sebagai anak kami," kata Ren sambil memeluk putranya lebih erat. Beberapa bulan kemudian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Dahlia melahirkan anak perempuan dengan selamat. Ketika Sebastian melihat adik bayinya untuk pertama kali, ia merasa campuran antara cemburu dan kebahagiaan. Namun,
Ketika adik bayinya menggenggam jarinya dengan tangan kecilnya, Sebastian merasa hatinya meleleh. "Selamat datang di keluarga kita, adik kecil," bisik Sebastian. Episode 102. Permisi. Beberapa wanita tiba-tiba datang mendekati Ren yang sedang duduk di bangku taman. Ren yang semula sedang fokus melihat ponsel langsung menoleh ke arah mereka. "Ya, anu," salah satu wanita muda itu bicara malu-malu. "Boleh saya minta Instagramnya?" Alis Ren terangkat. "Maaf, untuk apa ya?" "Ah, teman saya tertarik pada Anda," jawab teman sang wanita. "Kalau mau, kita bisa saling follow," Ren tersenyum. "Maaf, saya, Papa." Dua anak kecil, masing-masing berusia 6 tahun dan 1 tahun menghampiri Ren. Ren langsung tersenyum lebar dan menyambut mereka berdua. "Halo sayang-sayangnya Papa." Ren mencium Sebastian dan Ayesha, putra dan putrinya dengan penuh kasih sayang. "Papa." Tiga wanita muda itu tampak berbisik-bisik. "Apa dia ayah tunggal?" Ehem. Dahlia tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka bertiga, membawa 2 buah es krim di tangannya. "Maaf Mbak, bisa tolong minggir? Saya mau ke tempat suami dan anak-anak saya." Tiga wanita muda itu langsung menggeser tubuhnya untuk memberikan jalan bagi Dahlia. Dahlia melenggang melewati mereka dengan wajah kesal. Dari kejauhan tadi dia sudah melihat suaminya didekati oleh para perempuan muda itu, makanya dia menyuruh kedua anaknya menghampiri Ren. Memang, semakin tua umurnya, Ren malah kelihatan semakin matang. Membuat para wanita berbondong-bondong untuk mencuri perhatian Ren saat Dahlia lengah sedikit saja. "Sayang." Ren merentangkan tangannya untuk menyambut Dahlia dan langsung memeluknya manja. Dahlia menghela napas lega. Setidaknya ia tak perlu mengkhawatirkan Ren. Suaminya itu masih saja bucin seperti saat pertama kali mereka pacaran. Tiga wanita muda yang melihat hal itu perlahan-lahan mundur teratur dan menyingkir dari sana. "Kenapa sayang? Kok wajahnya cemberut gitu?" Ren bertanya heran. Dahlia menatap Ren dengan kesal. "Kenapa sih kamu itu makin hari malah makin ganteng?" Ren tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Dahlia. "Oh, ya. Astaga. Aku senang banget mendengarnya langsung dari mulut kamu sayang." "Itu bukan pujian, Ren," seru Dahlia. "Justru itu masalahnya. Kalau aku nggak ada, kamu itu bakalan digodain sama banyak cewek." Ren tersenyum dan mencubit hidung Dahlia gemas. "Tapi kan aku nggak pernah meladeni mereka sayang. Itu kan kalau di depanku. Nggak tahu di belakangku gimana." "Astaga. Kamu kok bicara begitu, sih? Aku berani bersumpah, di depan maupun di belakang kamu, aku tetap setia sama kamu." "Bodoh amat pokoknya aku bete." Dahlia melipat tangannya di depan dada. "Pokoknya mulai sekarang, kamu kalau pergi kemana-mana nggak boleh sendirian. Minimal bawa aku ataupun anak-anak." Ren malah terkekeh melihat kekesalan istrinya. Jujur, dari dulu sampai sekarang, istrinya itu tetap kelihatan imut saat ngambek. "Oke sayang, nanti kemanapun aku pergi, aku akan mengajak kalian semua," janji Ren sambil mengecup kening sang istri. "Benar." Mata Dahlia memicing. "Tentu saja sayangku," Ren mengangguk yakin. Dahlia langsung tersenyum bahagia. "Papa!" teriakan Sebastian mengalihkan perhatian mereka. Ayesha abis dicium cowok. "Apa?" Mata Ren langsung terbelalak dan ia segera bangkit untuk menghampiri anak-anaknya. "Ayesha, siapa cowok yang berani-beraninya cium-cium kamu?"
Seru Ren emosi. Memang, semenjak memiliki anak perempuan, Ren begitu overprotective. Dia ada di sana, Pak. Tunjuk Sebastian mengompori papanya. Bocah kurang ajar. Aku akan menghajarnya. Ren menggulung kemejanya ke atas dan segera beranjak menuju arah yang ditunjuk Sebastian. Dahlia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan langsung menahan sang suami. Haish, sudahlah sayang, lagi pula kan mereka masih anak kecil. Dahlia mencoba menenangkan suaminya. Nggak bisa gitu dong, sayang. Cowok itu harus diberi pelajaran. Berani-beraninya dia mencium putriku yang berharga. Besok pun, saat Ayesha sudah dewasa, cowok-cowok yang mendekatinya harus menghadapi aku dulu. Harus aku yang menyeleksinya secara langsung. Ren menepuk-nepuk dadanya sendiri. Dahlia hanya bisa menghela napas panjang. Astaga, kasihan sekali kamu Ayesha. Sepertinya kehidupan percintaan kamu di masa depan akan sangat berat, batin Dahlia sambil menatap putri kecilnya yang baru berusia 1 tahun. Sementara Ren sedang marah-marah kepada entah siapa, Ayesha hanya melihat kelakuan papanya itu dengan heran. Terima kasih atas dukungannya teman-teman semuanya. Tamat.